Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Kelompok 2 Mahasiswa-Mahasiswi UIN Suska Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Prodi Akuntansi S1, Konsentrasi Akuntansi Manajemen. Kami dari Kelompok 2 yang beranggotakan Deni, Erlinda Sari, Juriah Limbong, Putriani, Rida Nurhidayah, Salman Alfarisi, Suryanti, dan Jusniar akan menjelaskan tentang manajemen strategis. Eits, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa di like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Manajemen strategi adalah ilmu dalam penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian untuk keputusan fungsional yang bisa memungkinkan perusahaan mencapai tujuannya. Biasanya, dalam hal ini berfokus pada proses organisasi penetapan tujuan, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai tujuan, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan atau rencana untuk tujuan organisasi. Dengan kata lain, manajemen strategis sangat membantu perusahaan meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen strategi juga memiliki fungsi serta ada manfaat tersendiri yang diberikan manajemen strategi kepada masyarakat. Adapun definisi manajemen strategi menurut beberapa para ahli, yang pertama menurut Nawawi. Menurut Nawawi, pengertian manajemen strategi adalah sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai masa depan yang jauh dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi yang fundamental dan pokok. Perencanaan tersebut memungkinkan organisasi untuk menghasilkan suatu perencanaan operasional untuk menghasilkan barang atau jasa, serta kualitas optimasi diarahkan pada pencapaian tujuan strategis dan sasaran organisasi. Sedangkan menurut Mulyadi, pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Menurut Bambang Haryadi, pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Semua rangkaian kegiatan yang dijalankan tersebut bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi sebuah organisasi. Tahap-tahap manajemen strategis. Fred R. David menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, tahap memformulasikan strategi, antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai. Yang kedua, tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan mempersiapkan budget, mengembangkan dan mengutilisasi sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Mengimplementasikan strategi sering disebut action stage dari manajemen strategis. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer
untuk menerjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi. Yang ketiga, tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika para strategis yang sudah diformasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki 3 aktivitas yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa, dan mengambil langkah korektif. Beberapa istilah penting dalam manajemen strategis. Yang pertama adalah strategi, yaitu rencana skala besar yang beroperasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, model kewirausahaan, merupakan pendekatan manajemen strategi secara informatif, intuitif, dan terbatas yang diasosiasikan antara pemilik dan para manajernya dari perusahaan yang lebih kecil. Yang ketiga, model perencanaan, yaitu formalitas manajemen strategis yang diasosiasikan dengan perusahaan besar yang beroperasi di bawah sistem perencanaan formal secara komprehensif. Yang keempat, misi perusahaan, yaitu sebuah tujuan unik yang disebut sebagai bagian perusahaan dan lainnya yang jenisnya mengidentifikasikan ruang lingkup operasinya. Yang kelima, strategi umum, adalah pilihan-pilihan falsafi fundamental untuk desain terhadap beberapa strategi. Yang keenam, strategi utama, yaitu mempunyai arti bagaimana tujuan-tujuan tersebut akan dicapai. Yang ketujuh, tujuan jangka pendek, adalah hasil yang ingin dicapai untuk menyediakan pedoman tindakan spesifik dalam periode 1 tahun atau kurang. Yang kedelapan, taktik fungsional, merupakan rencana jangka pendek dengan lingkup terbatas yang mendetail sarana atau kegiatan yang akan digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek. Yang kesembilan, pengendalian strategis, yaitu penelusuran suatu strategi ketika diimplementasikan mendeteksi masalah atau perubahan pada asumsi dasar serta membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang ke-10, perbaikan kontinu, yaitu suatu bentuk perbaikan strategi di mana para manajer didorong untuk menjadi lebih proaktif dalam meningkatkan semua operasi perusahaan. Yang ke-11, proses, merupakan arus informasi melalui berbagai tahapan analisis yang saling berkaitan ke arah pencapaian suatu tujuan. Yang ke-12, pemangku kepentingan, adalah individu atau kelompok berpengaruh yang terutama tertarik dengan tindakan perusahaan. Ke-13, umpan balik, yaitu analisis atas hasil-hasil panca implementasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada masa yang akan datang. Yang terakhir adalah dinamis, yaitu menggambarkan perubahan kondisi secara terus-menerus yang mempengaruhi kegiatan strategis yang saling bergantung dan berkaitan. Model manajemen strategi. Menurut Jauch dan Globe, model manajemen strategi terdiri dari 4 tahapan, yaitu 1. Analisis dan diagnosis. Pada tahap ini terdiri dari menentukan masalah dan peluang lingkungan serta kelemahan dan kekuatan internal. Yang kedua, pemilihan, yaitu mendorong pada penyelesaian alternatif masalah, menilai penyelesaian dan memilih yang terbaik. Yang ketiga, pelaksanaan. Pada tahap ini yaitu melaksanakan strategi dengan baik dengan membangun struktur untuk mendukung strategi dan mengembangkan kebijakan serta rencana yang tepat. Yang keempat, evaluasi, yaitu umpan balik dari pelaksanaan strategi dan mengambil langkah-langkah koreksi. Sedangkan menurut David, model manajemen strategi terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Formulasi strategi. Pada tahap ini yaitu pengembangan visi dan misi, identifikasi eksternal dan internal organisasi, menghasilkan alternatif strategi, menghasilkan sasaran jangka panjang, dan menghasilkan langkah yang akan dilaksanakan. Yang kedua, implementasi strategi. Pada tahap ini yaitu menghasilkan sasaran tahunan, memotivasi karyawan, dan mengembangkan sumber daya. Yang ketiga, evaluasi strategi. Pada tahap ini yaitu mereview faktor internal dan eksternal yang merupakan dasar dilaksanakannya
kegiatan strategi ini dan mengambil langkah-langkah koreksi. Menurut Des, model manajemen strategi terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Analisis strategi, yang kedua, formulasi strategi, dan yang ketiga, implementasi strategi. Berdasarkan pemaparan para peneliti sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa model manajemen strategi terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Formulasi strategi, yang kedua, implementasi strategi, dan yang ketiga, evaluasi strategi. Ketiga tahapan ini menjadi inti dalam manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi, baik yang bersifat keuangan maupun yang bersifat non-keuangan. Dalam sebuah perusahaan, yang namanya manajemen itu sangatlah penting karena sebuah perusahaan tidak akan maju jika tidak memiliki manajemen. Oleh sebab itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari manajemen strategis baik yang bersifat non-keuangan maupun yang bersifat keuangan. Adapun manfaat dari manajemen strategis yang bersifat non-keuangan yaitu meningkatkan kesadaran akan ancaman eksternal oleh setiap karyawan dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua, membaiknya pemahaman strategi pesaing. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang keempat, pemahaman yang lebih jelas akan relasi kinerja imbalan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, adapun manfaat dari manajemen strategis yang bersifat keuangan yaitu perbaikan signifikan yang dapat meningkatkan penjualan dalam sebuah perusahaan. Kemudian, perbaikan signifikan yang akan meningkatkan profitabilitas dalam sebuah perusahaan agar perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dalam sebuah perusahaan. Nah, itu tadi penjelasan tentang manajemen strategis. Gimana? Udah pada paham kan? Baiklah, untuk video kali ini sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.